Menggambar ilustrasi. Topik yang dibahas yaitu konsep menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, objek gambar ilustrasi, bentuk-bentuk gambar ilustrasi, gaya menggambar ilustrasi, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Konsep menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Menggambar ilustrasi merupakan kegiatan menggambar yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas cerita tersebut. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari cerita, berita maupun pesan. Alat dan bahan yaitu yang pertama ada pensil, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada kertas, yang keempat pensil warna, dan yang kelima krayon. Ini kalau mau bikin ilustrasi yang ini ya apa meh, yang di kertas gitu, bukan digital. Bahan-bahannya yaitu alatnya itu ada pensil, penghapus, dan bahannya itu pensil, penghapus, kertas, pensil warna, dan krayon. Objek gambar ilustrasi. Ukuran ideal tubuh pada manusia pada bermacam usia. Bermacam-macam usia. Kurang lebih kayak gini. Jujur aku nggak bisa ngejelasinnya sih. Tapi ya diamati aja lah. Mana badan atau mana yang proporsi yang pas lah. Contohnya untuk anak usia 1 tahun itu gambar kepalanya 1:4 ya. Terus 3 tahun 1:5, 5 tahun 1:6, terus 10 tahun 1:7, terus 15 tahun 1:7,5, sama dewasa 1:8 atau 8,5 kepala. Ini proporsi tinggi manusia ya. Kalau kemarin di PTS ada soalnya, kalau nggak salah. Nah, terus ini objek gambar ilustrasi. Objek menggambar ilustrasi. Yang pertama ada, ini contohnya ada objek binatang, yaitu ilustrasi binatang yang berisi mengenai isinya yaitu anatomi jerapah. Terus tumbuhan. Bentuk dasar pohon cemara berupa kerucut yang terangkai menjadi pohon yang menjulang tinggi. Terus bentuk-bentuk gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik. Komik atau cerita bergambar, kumpulan gambar ilustrasi dan tersusun menurut urutan yang terpadu. Jadi ya berurutan gitu. Terus kartun yaitu bentuk gambar yang dibuat lucu atau humor. Terus karikatur. Karikatur yaitu menampilkan karakter wajah atau bentuk tubuh seseorang dengan proporsi wajah dilebih-lebihkan atau distorsi sesuai keinginan penggambar. Contoh dari gambar karikatur yaitu ini. Ini salah satu contoh gambar dari karikatur. Dibanding ilustrasi gambar model yang normal atau gambar model biasa, ini terlihat jelas bahwa karikatur ini merupakan dia itu menampilkan atau membuat karakternya itu memiliki badan atau wajah yang proporsinya dilebih-lebihkan atau distorsi sesuai dengan keinginan penggambar. Contohnya ini. Lanjut yaitu ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, atau sajak. Jadi ya ini ilustrasi karya sastra tuh lebih kayak ilustrasi yang menggambarkan mengenai cerita karya sastra itu dalam satu panel gitu. Bukan seperti komik, tapi cukup satu gambar udah menjelaskan gitu. Umpamanya tentang tentang apa namanya? Tentang coba kita cari ilustrasi karya sastra. Kok kuda lumping siapa sih? Eh biasa ada di sampul-sampul buku cerita ini ya, cerita rakyat.
Nah, biasa di dalam satu sampul gitu, itu udah menjelaskan atau menggambarkan mengenai sampul atau menggambarkan isi cerita gitu yang ada di sampul. Nah, itu merupakan ilustrasi karya sastra. Itu karya sastra berupa cerita pendek, puisi atau sajak. Terus ada vignette, yaitu gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas. Vignette. Vignette itu kayak bingkai lah. Mana ya? Vignette. Kalau mau di pengertian kan vignette itu gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas. Ya kurang lebih seperti inilah vignette. Kurang lebih seperti ini vignette. Jadi dia itu sifatnya dekoratif. Terus ini bentuk-bentuk gambar ilustrasi. Nah, ini udah ada contoh ya. Kayak yang pertama ada karikatur. Dia ini kepalanya lebih apa namanya dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan atau atau distorsi. Yaitu di distorsi itu kayak ditambah lah volumenya. Terus ada kartun, terus ini karya sastra, ilustrasi karya sastra, terus ada komik dan vignette ini. Terus gaya menggambar ilustrasi. Yang pertama ada gaya representatif. Ini gaya menggambar ilustrasi, yaitu ada gaya representatif. Yaitu gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Gaya representatif dalam gambar ilustrasi sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Gambar ilustrasi yang bergaya representatif dapat dikerjakan secara manual atau fotografi. Gaya representatif yaitu perwujudan gaya seni menggunakan kenyataan. Ada gaya sering digunakan untuk memperjelas suatu teks yang memerlukan gambar nyata. Oh, jadi singkatnya itu gaya representatif itu yang gambarnya itu real gitu. Ilustrasi yang real. Contohnya kayak pemandangan alam dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam gaya representatif dalam gaya menggambar ilustrasi. Itu representatif. Jadi kalau mau ada gambar mengenai pemandangan atau juga ya pemandangan sih biasanya itu dapat dikategorikan bahwa itu merupakan gaya menggambar ilustrasi, gaya representatif. Yaitu gambar ilustrasi dikatakan bergaya representatif apabila corak perwujudan gambarnya menyerupai keadaan nyata. Terus ada gaya dekoratif. Gambar ilustrasi dikatakan bergaya dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Coba kita cari pengertian lain. Pokoknya fungsinya untuk inilah, untuk dekorasi. Sesuai dengan sifatnya, gaya dekoratif cocok untuk menghias halaman majalah atau koran yang kosong. Gambar bergaya dekoratif ini juga dapat digunakan untuk menghias tata panggung atau ruangan pesta. Selanjutnya yaitu ada gaya karikatural. Nah, di dalam eh, gaya menggambar ilustrasi gaya karikatural itu dibagi dua, yaitu yang pertama ada gaya karikatur. Gaya karikatur adalah gambar ilustrasi biasanya dibuat untuk kepentingan kritik. Tergantung ya, pokoknya yang kepalanya lebih besar atau gimana. Nah, itu biasanya ada ininya lah, apa namanya, adalah ada alasan yang mendasari gitu. Kenapa gambar tokoh atau iya, kenapa gambar tokoh yang diilustrasikan itu dibuat karikatur gitu. Pasti ada alasan biasanya untuk mengkritik
tokoh-tokoh, mungkin tokoh politik dan lain-lain. Terus ada kartun. Itu gaya kartun adalah gaya apa meh gaya kartun dalam gambar ilustrasi dibuat untuk menghibur karena bersifat humor. Jadi itu dari gaya karikatural dibagi dua yaitu gaya karikatur dan gaya kartun. Nah, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan objek, model, atau rumah yang akan digambar. Terus, membuat sketsa atau rancangan gambar rumah dan lingkungannya. Yang ketiga, menyelesaikan gambar dengan memberikan pewarnaan pada gambar yang telah dibuat. Oke, kita masih tetap di gambar ilustrasi dulu ya. Oke, kita lanjut ke materi seni budaya menggambar kartun. Kita bahas menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ya, maaf. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek menggambar ilustrasi berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Jenis-jenis gambar ilustrasi yaitu cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna hitam putih saja. Maaf. Gambar ilustrasi dapat berwarna maaf. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan teknologi digital. Fungsi gambar ilustrasi. Kalau mau tadi kita bahas mengenai gaya dari gambar ilustrasi, yang ini gaya menggambar ilustrasi yaitu ada gaya representatif yang real, habis itu gaya dekoratif yang fungsi untuk hiasan dan gaya karikatural yaitu ada karikatur dan kartun. Kita bahas mengenai fungsi gambar ilustrasi yaitu ada fungsi deskriptif, fungsi ekspresi, fungsi analitis atau struktural dan fungsi kualitatif. Yang pertama ada fungsi deskriptif. Sebuah gambar ilustrasi yang berfungsi untuk menggantikan uraian sebuah teks atau cerita. Dengan menggunakan ilustrasi, sebuah deskriptif yang panjang dapat dilukiskan oleh gambar dengan lebih ringkas, menyenangkan sehingga uraian lebih singkat dan mudah dipahami. Kita coba cari gambar mengenai fungsi deskriptif. Ya, pokoknya kurang lebih ya seperti yang kayaknya nggak ada. Oke, aku lanjut dulu ya. Ya, pokoknya itu fungsi deskriptif untuk mendeskripsikan uraian sebuah teks yang panjang gitu, supaya lebih mudah dan singkat dipahami. Terus ada fungsi ekspresi, yaitu sebuah ilustrasi yang menunjukkan suatu perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak dan kurang jelas di dalam sebuah teks agar menjadi lebih jelas. Terus ada fungsi analitis atau struktural. Adalah ilustrasi yang menunjukkan gambar secara rinci dari sebuah teks sehingga dapat dianalisis dan dipahami dengan lebih cermat dan mudah. Terus ada fungsi kualitatif. Gambar ilustrasi yang menunjukkan data-data statistik berupa grafik, diagram, tabel, atau foto untuk mempermudah pembaca dalam mencermati data kualitatif. Jadi, fungsi kualitatif itu menunjukkan data-data statistik berupa grafik, diagram, tabel, foto untuk mempermudah pembaca dalam mencermati data kualitatif. Jadi, kalau mau analitis atau struktural itu menunjukkan gambar secara rinci, jadi secara detail, secara secara lebih rinci gitu dari sebuah teks sehingga dapat dianalisis dan dipahami dengan lebih cermat dan mudah. Kalau mau fungsi kualitatif ya untuk
mencermati data kualitatif seperti tabel, grafik, diagram, pokoknya ini materi inilah apa namanya materi MTK ini ya apa sih materi MTK lupa lagi aku namanya materi MTK data ya itulah. Terus tujuan gambar ilustrasi. Tujuan gambar ilustrasi yaitu yang pertama mempertegas dan memperjelas alur atau isi pesan informasi yang terkandung dalam sebuah teks agar mudah dipahami. Terus memberikan atau menambah nilai artistik sehingga terasa lebih menarik dan menyenangkan. Terus memudahkan pemahaman terhadap informasi sehingga mudah diingat. Terus mengisi kekosongan ruangan yang terdapat dalam suatu layout, suatu tulisan atau teks sehingga dapat menjelaskan dan menghiasi. Terus mendorong imajinasi pembaca dan memberi gambaran atau representasi informasi yang bersifat abstrak dan tidak dapat disampaikan melalui bentuk tulisan. Terus dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Yang pertama, penguasaan teknik pembuatannya. Diwujudkan dengan penguasaan teknik menggambar bentuk yang baik dan menarik. Terus pesan yang tercantum di dalam ya. Gambar ilustrasi yang ditampilkan harus sesuai atau relevan atau menjadi satu kesatuan dengan isi cerita. Terus yang ketiga, gambar ilustrasi harus mudah dipahami. Gambar mempunyai kekuatan sebagai daya tarik terhadap penikmat atau pembacanya. Jenis gambar ilustrasi. Adapun beberapa contoh gambar ilustrasi yaitu yang pertama ada gambar kartun. Kartun merupakan tokoh yang berupa hewan, manusia maupun manusia pada cerita humor yang bersifat menghibur. Terus ada karikatur. Karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan. Objek karikatur merupakan tokoh manusia maupun hewan. Terus yang ketiga ada komik. Gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita dan terdiri dari panel-panel cerita. Terus ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra dapat berupa cerita pendek, puisi, atau sajak. Karya sastra akan nampak lebih menarik jika diberi gambar ilustrasi. Tunggu, aku ditelepon. Oke, aku lanjut ya. Dari komik kita lanjut ke ilustrasi karya sastra. Karya sastra dapat berupa cerita pendek, puisi, atau sajak. Karya sastra akan nampak lebih menarik jika diberi gambar ilustrasi. Pada karya sastra, gambar ilustrasi memiliki fungsi sebagai penguat dan penjelas isi pada karya sastra. Terus ada vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Teknik yang digunakan dalam ilustrasi. Yang pertama ada teknik kering, yaitu merupakan teknik atau cara di mana kita tidak membutuhkan air atau minyak untuk mengencerkan media pewarnanya. Teknik kering ini alat dan bahannya terdiri dari yang pertama ada pensil, terus yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada kertas, pensil warna, dan krayon. Kurang lebih ini sama halnya dengan bahan dan alat yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Itu ada pensil, penghapus,
kertas, pensil warna, dan krayon. Terus ada teknik basah. Basah. Media yang digunakan dalam teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Cara atau langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama menentukan tema gambar, yang kedua menentukan jenis ilustrasi, yang ketiga menentukan komposisi, proporsi, keseimbangan, eh, dan kesatuan objek gambar. Yang keempat menggambar sketsa global, yang kelima finishing. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi komik dulu ya. Baru kita lanjut ke materi menggambar model dan menggambar tangan dan kaki. Baru habis ini kita lanjut ke materi seni musik. Materi kelas 8 ini komik. Apa yang dimaksud dengan komik? Komik atau gambar bercerita merupakan rangkaian panel atau frame bergambar yang saling berurutan, sehingga pembacanya dapat menyimpulkan sebuah cerita secara utuh di akhir frame panel tersebut. Ini berbeda dengan konsep seni rupa yang satu gambar atau lukisan yang memiliki satu ekspresi atau cerita. Karena alasan tersebut, penulis berpendapat bahwa komik tidak dapat diklasifikasi sebagai suatu karya seni rupa murni. Membuat komik merupakan salah satu tindak lanjut keterampilan menggambar. Sebagai bidang seni yang juga memiliki prospek. Sorry, kalau bacanya nggak ada rem. Lanjut teknik yang digunakan. Umumnya untuk menciptakan sebuah karya komik, kita harus menguasai teknik menggambar dengan pensil terlebih dahulu. Misalnya saja, proporsi berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Terus teknik perspektif, bayangan, dan landscape. Terus aksi atau gerakan, dan ekspresi wajah. Ciri-ciri gambar komik. Itu ada sifatnya proporsional, adanya bahasa percakapan yang mudah dipahami pembaca, terus muncul sikap kepahlawanan, penggambaran watak yang sederhana, dan mengandung humor. Terus ini jenis-jenis komik menurut genrenya yaitu ada komik misteri, komik non-fiksi, komik fiksi ilmiah, dan komik superhero. Jenis-jenis komik menurut bentuknya. Yang pertama ada komik buku. Kalau tadi kita jenis menurut genrenya yaitu ada misteri, non-fiksi, fiksi ilmiah, ataupun superhero. Terus ada juga jenis komik menurut bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya yaitu ada komik buku. Yang pertama, yaitu komik buku merupakan jenis komik yang berbentuk buku yang menampilkan cerita utuh. Biasanya jenis komik satu ini berseri dan satu judul buku komik sering muncul seperti tidak ada habisnya. Selain itu komik ini juga kerap tidak ada kaitan peristiwa atau konflik dengan komik sebelumnya. Maksudnya apa ya? Setiap seri itu cuman ya udah komik buku ya berbentuk buku. Maksudnya ya supaya kita bisa menghemat waktu juga ya. Terus juga pengertian komik buku ya komik yang berbentuk buku gitu yang menampilkan cerita utuh. Biasanya komik ini berseri dan satu judul buku komik sering muncul seperti tidak ada habisnya. Selain itu komik ini juga kerap tidak ada kaitan peristiwa atau konflik dengan komik sebelumnya. Lanjut yaitu ada komik online. Saat ini telah banyak ditemukan komik-komik yang beredar di internet. Bahkan banyak komikus berbakat yang mengembangkan kegemarannya di situs online. Salah satu situs online yang populer di Indonesia adalah Webtoon Line. Lanjut ada komik strip. Jenis komik yang cukup populer di Indonesia yaitu komik strip. Jenis komik satu ini hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Namun isinya sering mengungkapkan gagasan yang utuh. Biasanya komik strip ini juga hanya melibatkan satu fokus pembicaraan dan gagasan yang disampaikan tidak terlalu banyak. Terus ada contoh-contohnya. Yaitu yang pertama ada contoh komik buku yaitu ada Dragon Ball, habis itu contoh komik online yaitu webtoon dan contoh komik strip. Jadi cuma satu lembar gitu dengan beberapa panel. Lanjut ada anatomi komik. Yang pertama ada cover. Umumnya tampilan cover atau sampul buku komik berupa gambar berwarna yang mencerminkan tokoh cerita. Pewarnaan ilustrasi cover bisa dilakukan dengan cara manual atau digital yaitu dengan komputer. Cover juga berfungsi sebagai daya tarik komik. Terus halaman pembuka yaitu halaman sebelum isi cerita. Biasanya ditampilkan hitam putih memuat nama pengarang dan penerbit komik tersebut. Terus ada halaman isi. Memuat isi cerita yang terdiri dari frame bergambar dengan dialog dan keterangan dari halaman satu hingga akhir. Alat dan bahan membuat komik. Yang pertama ada bahan dan alat untuk manual yaitu ada kertas gambar, pensil warna, spidol, dan penggaris.
Sedangkan jika ingin membuat komik digital membutuhkan alat berupa laptop, tab, handphone beserta software yang mendukung seperti Adobe Illustrator, Medibank, Ibis Paint, dan lain-lain. Langkah-langkah membuat komik yaitu yang pertama menentukan topik dan tujuan, terus membuat kalimat singkat dan mudah diingat, terus menggunakan gambar, menggunakan media yang tepat, manual atau digital. Itu untuk materi komik. Terus kita lanjut ke ini rangkuman ya mengenai poster. Kita lanjut ke gambar model dulu. Gambar model. Pengertian gambar model. Menggambar dengan mengamati objek manusia secara langsung sehingga ketika menggambar tidak ada tambahan bentuk lain pada gambar dan sesuai dengan aslinya. Prinsip-prinsip menggambar model yaitu yang pertama ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan perspektif. Nah ini pasti keluar nih prinsip-prinsip menggambar model. Ini materi kapan ya ini? Komposisi, proporsi. Tunggu, aku cari dulu ya. Komposisi, proporsi ini materi kapan ya? Aku lupa lagi. Prinsip menggambar. Tunggu ya, aku cari dulu. Prinsip menggambar. Prinsip menggambar mana ya? Yaitu ada komposisi, proporsi ini materi kelas 7 nih. Seni rupa, bukan seni musik. Tunggu ya, sabar. Aku cari dulu. Ini materi seni rupa nih. Atau nanti ku share deh. Ini prinsip menggambar model, yaitu ada komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, dan perspektif. Unsur-unsur menggambar model, yaitu ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, dan ruang. Terus alat dan bahan menggambar model, yaitu ada pensil, penghapus, kertas atau kanvas, pensil atau karkol, arang, pensil warna, yaitu krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Duh, sorry. Terus langkah-langkah menggambar model. Yang pertama eh, siapkan alat dan bahan, terus pengamatan, menentukan teknik menggambar, membuat sketch atau sketsa atau rancangan gambar, terus penyelesaian gambar, finishing, dan yang terakhir yaitu finishing. Teknik menggambar model yaitu ada teknik arsir, teknik plakat, teknik point list, dan teknik block. Terus ini macam-macam teknik arsir. Sebelumnya kita lihat dulu teknik menggambar model ya. Oh, teknik arsir kan ini. Kalau mau main teknik plakat, point list, dan block. Soalnya ini pasti keluar nih materi dari kelas 7 ini. Kalau mau kita lihat soal kelas 9 pun yang kalau mau kita sambil nunggu gitu ngelihat kakak kelas 9 yang ngerjain soal yang sama dengan kita. Abis itu pas selesai kakak kelas 9-nya nanya jawabannya apa. Soalnya aku pernah tuh pas kelas 7 ditanyain jawabannya yang bener apa. Materi kelas 7 juga tuh mengenai gambar model. Cuman aku lupa di mana PPT-nya. Nanti abis ini kita jeda 10 menit karena Zoom-nya udah nggak udah ngasih jeda. Kita coba cari dulu ya teknik arsir. Teknik arsir udah ada ya. Kita langsung ke teknik plakat. Teknik plakat nih, plakat itu kan artinya kayak tebal lah. Jadi teknik plakat nih yang tebal gitu, warnanya pekat. Nih ada pengertian juga nih. Teknik plakat merupakan teknik melukis dengan menggunakan dasar cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Nah, seperti ini nih plakat. Jadi kalau mamanya kayak tebal gitu, cat yang kayak catnya itu kayak gimana ya? Kayak sengaja ditinggalin gitu bekas-bekasnya. Kan ini kan kayak cuman asal, kayak bukan asal sih, kayak sekali iniin kuas langsung ini cat baru lagi. Jadinya tebal gitu. Itu plakat. Habis itu kita lanjut teknik point list. Teknik point list itu yang menggunakan titik-titik. Nah, contohnya seperti ini, point list. Itu dengan cara melukis membuat sebuah lukisan dengan titik-titik. Nah, seperti ini ya point list.
Terus yang terakhir yaitu teknik blok. Kalau blok ini biasanya pakai satu warna aja, warna hitam. Nah, kayak gini, ini namanya teknik blok. Oke, karena ini bentar lagi habis waktunya, nanti juga kita masuk lagi berarti jam 19.46. Karena